Sahabat Muslim, masih bersama saya Ustadz Jumaruddin LC dalam program Share It. Sekarang waktunya kita menjawab beberapa pertanyaan dari kru kita. Wah, kira-kira nih kita lihat di kru kita siapa yang akan membantu membacakan pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana kabar nih? Alhamdulillah baik. Saya membawa pertanyaan dari teman-teman kru untuk dibacakan Ustaz. Siap. Ustaz izin saya gacha-gacha dulu ya Ustaz. Ya, silakan. Ustaz, saya bacakan pertanyaannya. Ustaz, dalam Al-Quran disebutkan yang baik akan dipasangkan dengan yang baik. Lantas kenapa Aisyah dijodohkan dengan Fir'aun? Aisyah. Bukankah dia wanita solehah yang beriman pada Allah? Bagaimana ya Ustaz? Subhanallah. Ya. Jadi yang baik akan dapat yang baik, yang buruk akan dapat yang buruk. Itu hukum umum. Iya. Rata-rata begitu. Yang baik maunya sama yang baik. Betul Ustaz. Ya kan rata-rata seperti itu. Yang buruk nanti akan datang yang sefrekuensi dengan dia. Nah, kenapa kok Allah berikan ada pengecualian gitu ya? Seperti Firaun jahat beristrikan Aisyah solehah. Nabi Lut soleh, istrinya nggak solehah. Kenapa kok diberikan yang seperti ini? Jawabannya ternyata terkadang rumah tangga itu bisa tetap bertahan kok meskipun ya nggak sefrekuensi gitu. Kalau pasangan itu memutuskan untuk tetap bertahan, buktinya sejahat apa Firaun, tapi kemudian istrinya bisa bertahan. Berarti sebenarnya perceraian itu sebuah keputusan aja sebenarnya. Ya kan? Orang memutuskan untuk bercerai. Sebagaimana dia memutuskan untuk menikah. Gitu. Padahal kalau dia memilih untuk tetap berjalan meskipun suami saya kurang baik, itu tetap bisa bertahan. Itu pelajaran pertama. Ini menunjukkan bahwa Allah itu senantiasa mengajari kita. Hikmah. Makanya salah satu asmaul husna itu Al-Hakim, Maha Hikmah. Di antaranya lagi apa? Ini sekelas Nabi aja punya istri nggak soleha. Atau sesolehanya Aisyah punya suami seperti Firaun itu berat loh. Tidak mudah. Apalagi kamu, kita yang nggak soleh. Belum soleh-soleh amat terus memilih pasangan yang penting saya cinta. Gitu kan gitu. Iya betul Ustaz. Hikmahnya ya kalau para nabi saja itu punya pasangan yang nggak solehah saja itu berat dalam berdakwah menjalani hidup. Apalagi kita yang bukan nabi. Nah, maka hikmahnya apa? Al-Hakim, Allah Maha Hikmah. Hikmahnya adalah pilihlah pasangan itu seideal mungkin saat memilih itu. Berarti semestinya bukan dari cerminan dari diri kita ya Ustaz? Nah, tadi saya bilang rata-rata cerminan dari kita sebenarnya. Tapi ada pengecualian sebagai pelajaran. Maka pengecualian itu para nabi. Ya, itu pengecualian agar siapapun yang kemudian mendapatkan atau mengalami yang tidak sesuai masih tetap bisa sabar bertahan kok, tidak harus cerai. Betul. Nah itu sekaligus yang belum milihnya baik-baik yang bagus-bagus. Nabi aja tuh nabi tuh punya istri nggak soleha berat kok kehidupannya, apalagi kamu, apalagi kita. Gitu. Orang biasa gitu ya. Orang biasa gitu. Luar biasa ya. Sangat-sangat luar biasa. Ya maka penting sekali untuk kalau sebelum kejadian itu betul-betul selektif milihnya, benar-benar selektif. Wah, luar biasa. Wejangan Ustaz. Betul, sambil wejangan ini sambil diminum ya. Boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terus gimana? Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, sebelumnya mohon maaf ya Ustaz, izin bertanya. Sebenarnya jodoh itu 1 kali atau 2 kali atau 3 kali sih Ustadz? Karena kok kebanyakan lebih dari 1 kali? Ya, jodoh itu ya tergantung, bisa sekali. Karena jodoh itu kan tadi bisa berakhir kalau kita tidak menjaga. Nggak usah jodoh, pertemanan. Berarti jodoh kan saat berteman. Bisa berakhir nggak kalau kita nggak jaga? Bisa berakhir. Akhirnya ya tadi jodoh suami istri tadi
tidak bisa dijaga dengan baik, akhirnya selesai. Bikin ketemu jodoh baru. Betul. Nggak naik, nggak bareng naiknya, nggak tumbuh bareng, akhirnya apa? Bisa lagi. Nggak sesuai gitu ya Ustaz. Ya karena nggak tumbuh bareng. 5 mestinya naik 6, sama-sama 6, sama-sama 7. Nah, jadi orang bisa jodohnya, bahkan bisa 10 kali bisa. Bisa lebih gitu Bisa intinya Ustaz ya. bisa lebih karena jodoh itu kan nikmat yang harus dijaga. Kalau tidak dijaga dia akan hilang. Tidak nikmat jadinya. Ya, makanya bersyukur nikmat. Dengan apa? Menjaga rumah tangga. Nah, itu poinnya. Jadi jodoh bisa lebih dari satu. Jodoh bisa lebih dari satu. Iya. Ya, poinnya. Kalau tidak dijaga. Kalau tidak dijaga. Kalau dijaga ya bisa jodoh seumur hidup. Bahkan kalau jodoh itu dijaga, jodoh sampai surga. Insya Allah. Ya, karena nanti istri kita itu menjadi bidadari yang tercantik loh. Dibandingkan dengan bidadari yang bukan lainnya. dari jenis tanah ini ya, dari tanah ini. Ah. Ya, dari bidadari surga. Itu lebih cantik. Nah, gitu. Baik Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ustadz, banyak yang bilang kalau jodoh itu wajahnya mirip. Tapi kenapa itu sepupu saya wajahnya sudah mirip sama pasangannya, masih aja tuh berakhir ke perceraian. Ya. Berarti kalau bercerai nggak mirip ya sudah ya? Iya, jodoh waktu menikah itu mirip. Nilainya kan sama. Nilai suami istri ini sama saat menikah. Buktinya cocok menikah waktu itu. Kemudian setelah menikah berujung pada perbedaan nilai. Ya, tadi nilainya kalau dia 6 sama-sama 6, kalau nggak naik dikit 7 sama 6 gitu. Jodoh sama. Nah, setelah itu kemudian ya karena sama awalnya makanya mukanya jadi mirip. Iya. Benar nggak? Bener Ustadz. Coba lama tinggal di luar negeri. Iya. Tiba-tiba muka kita agak-agak bule dikit. Glowing gitu ya Ustadz ya? Bener. Dari makanan tiba-tiba agak berubah. Mirip. Maka rumah tangga itu ketika dia mirip, maka dia jodoh. Jodoh mirip perilaku, mirip makanan, segala macam mirip. Akhirnya wajahnya pun ikut mirip. Tapi ketika mereka tidak menjaga kemiripan ini, ya kemudian terjadi perceraian. Perselisihan ya. juga. Maka orang itu kan akan menyerupai siapa yang dia cintai. Nah, ketika tidak cinta lagi, setelah bercerai udah nggak kelihatan mirip lagi. Oke, baik Ustaz. Jadi tapi nggak usah kalau nyari jodoh lihat kayaknya mirip saya nih jodoh saya gitu. Nggak gitu juga. Dipilih-pilih gitu ya Ustaz ya? Yang agak mirip kita gitu ya. Ketahuan miripnya tuh biasanya setelah nikah. Sebelum nikah biasanya nggak ketahuan mirip. Ya gitu. Baik Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Ustadz. Ustadz, banyak orang yang bilang kalau mau cari jodoh, pastikan jangan cuma menyatukan dua hati saja Ustadz, tapi menyatukan dua keluarga besar. Gimana Ustadz kalau udah terlanjur nikah dan baru tahu tentang latar belakang keluarganya yang toksik? Apa yang harus kita lakukan Ustadz? Subhanallah. Ya, sebenarnya gini konsepnya. Kita mencintai istri kita, maka mencintai siapapun yang dicintai oleh istri kita dong. Betul, Ustaz. Mencintai suami berarti mencintai siapapun yang dicintai oleh suami. Kan nggak mungkin istri kita percaya kalau kita mencintai istri, tapi kita tidak mencintai ayah ibunya. Aduh. Iya kan? Iya. Dia nggak akan percaya. Kamu buktinya nggak cinta sama keluargaku. Jadi mencintai keluarganya pasangan kita itu bagian dari bentuk bukti bahwa kita mencintai istri kita. Nah, dan yang menarik ya, namanya mencintai itu ya kalau cinta sama yang cocok gitu, maksudnya tuh yang keluarganya baik, ya wajar itu cinta yang rasional gitu. Rasional. Iya kan? Bener, Ustaz. Justru menariknya kita sedang melatihan mencintai orang-orang yang justru nggak sesuai harapan kita. Di luar ekspektasi semua gitu. Di luar ekspektasi kita. Ini cinta yang betul-betul spiritual ya. Spiritual. Dan bahkan itu bisa menjadi ladang dakwah kita. Menjadi ladang di mana kita kemudian mewarnai. Kenapa? Dia sudah terlanjur jadi keluarga kita. Ini berarti sudah, kalau sudah terjadi, sudah keputusan Allah. Ini berarti yang terbaik buat kita. Nah, toksit kan tergantung. Dia toksit, tapi kalau kita nggak kena toksit,
Dia racun nih, tapi kita Ah, punya imunitas yang tinggi nggak keracunan juga. betul Ustaz. Yang ada kita toksit positif ke dia. Ya, main toksitan aja tuh. Dia toksit negatif, Toksik-toksikan. kita toksit positif. Ngadu jadinya Ustaz. Aduh, menang-menangan aja. Menang-menangan. Dan biasanya kebaikan itu selalu menang. Kadang toksit kita lawan toksit masalahnya gitu. Iya, baik Ustaz. Ya, Al-Muhsin, Allah yang maha berbuat baik. Ya, Muhsin Allah tuh yang jahat saja sama Allah masih dikasih rezeki, masih dibaiki. Itulah orang-orang baik yang sesungguhnya. Gitu. Oke. Dan kemana aja mau ganti mertua juga pasti ada aja masalahnya. Betul. Yang paling penting tuh bukan ganti orang lain, ganti cara berpikir kita, Mindsetnya Ustaz. mindset kita yang diganti. Kalau kita tidak bisa merubah orang nih, ubahlah diri kita, cara berpikir kita. Oke, baik Ustaz. Iya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Ustaz. Ustadz, beberapa waktu lalu teman saya mengantar undangan pernikahan ke rumah bersama calon istrinya. Saya kaget bukan kepalang saat melihat calon istrinya adalah musuh bebuyutannya di bangku kuliah. Padahal dulu dia pernah bilang ke saya, wanita tersebut sangat jelek dan tak layak dinikahi oleh siapapun, Ustadz. Beberapa tahun kemudian, kebencian itu malah berubah menjadi cinta. Kok bisa begitu ya, Ustadz? Iya. Memang benci sama cinta itu sama-sama ekstrim. Apa kesamaan benci dan cinta? Apa itu, Ustadz? Ekstrim. Ekstrim. Iya, kalau benci pasti ekstrim nggak? Iya, betul. Ekstrim yang dimaksud itu pasti kebangetan kan? Kalau benci kan? Iya. Over, itu yang saya maksud ekstrim. Cinta Sebaliknya. ekstrim juga nggak? Ekstrim, ini sama-sama ekstrim. Makanya ketika dia berbalik sedikit, cintanya ekstrim loh. Ekstrim, over gitu. Sama, kalau cinta ekstrim nanti kalau ada kekurangan bencinya. Makanya agama juga. kita mengajarkan kepada kita, cintailah sekedarnya saja. Sekedarnya saja. Kan gitu ada lagunya. Nah, kenapa? Kalau sekedarnya saja, karena gini, sesuatu yang paling kita cintai pas kehilangan penderitaannya besar. Benar nggak? Bener, Ustaz. Maka cintai sekedarnya saja. Sewajarnya gitu. Sewajarnya saja. Pokoknya kamu nggak akan, kehidupan kita ini tumbuh dan berubah. Wanita yang dulu dia bilang nggak akan ada yang menikahi, mungkin saat itu dia jelek, belum bisa dandan, Iya. karakternya belum bagus, lalu kemudian dia tumbuh menjadi. Mungkin belum ada uangnya kali, Ustaz. Belum ada uangnya. Iya, intinya gitu. Kalau ada uangnya ada glowing. Ya. Bener, Ustaz. Iya. Nah, maka kita itu tidak boleh mengunci. Kamu tidak akan soleh, tidak akan baik, tidak akan. Kenapa? Karena kita di dunia yang berubah. Orang itu berubah menjadi lebih baik. Lalu kita bilang, dulu apa? Tidak akan. Tidak. Kata. Ternyata kita melihat sosok itu sosok yang ideal. Nah, jangan juga memponis. Betul nggak? Kalau ujung-ujungnya terpincut. Nggak ujung-ujungnya terpincut. Ya, tadi karena semua orang yang membenci menyimpan potensi cinta yang sangat luar biasa. Gitu. Oke, lanjut Ustadz. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Ustadz, waktu itu saya pernah datang ke akad nikah teman. Saya kebetulan rombongan pengantin laki-laki. Saat ijab kabul, awalnya semua berjalan khidmat. Sampai akhirnya wali nikah berkata, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan anak saya. Dengan mas kawin seperangkat alat sekolah. Sholat Ustadz. Sontak seluruh tamu undangan tertawa terbahak-bahak. Sah nggak Ustadz ijab kabulnya? Gimana jawab? Bagaimana ya Ustadz itu? Kita mewakili pertanyaan dari kru-kru Ustadz. Yang pada kebangetan. Ya. Pada kebangetan ya Ustadz. Iya, menikahkan dengan perangkat alat sekolah. Berarti dia kepala sekolah nih. Untung bukan tukang bangunan. Aduh, iya lagi. Perangkat alat bangunan. Gitu. Material gitu. Iya. Kacau itu kan gitu. Mau bikin rumah berarti kan gitu. Bener Ustadz. Ya, sebenarnya kalau dalam pernikahan akad seperti itu, jika saksinya kemudian
E-nya kemudian dibilang apa? Langsung diganti, kemudian saksi bilang sah. Jadi sah sudah, karena Iya. saksi itu mengatakan sah. Tapi biasanya para saksi akan mengatakan coba diulang lagi. Seperti itu ya, Ustaz? Ya, tapi kalau dia tadi seperangkat alat sekolah, maaf, perangkat alat sholat seperti itu. Mm-mm. Ya, Ada jedanya gitu ya, Ustaz? sebenarnya kalau itu nggak ada keraguan, sudah jelas, walaupun ada jeda nggak ada masalah sebenarnya. Tapi jeda itu tidak menunjukkan satu keraguan atau kata-kata yang mengandung pemahaman yang tidak jelas gitu, samar. Ya itu ya tinggal diulang saja oleh saksinya. Ya biar lebih meyakinkan. Jadi karena rumah tangga itu kan harus merasa sah dengan meyakinkan. Lebih baik diulang lagi ijab kabul. Ijab kabul ya. Seperti itu. Terus juga banyak orang, Ustaz, pada bilang kalau mahar seperangkat alat sholat itu kayak apa ya, Ustaz? Tanggungannya tuh berat ya, Ustaz? Sebenarnya menurut saya mestinya nggak usah mau seperangkat alat sholat karena semua muslim dan muslimah itu sudah punya alat sholat. Ngapain? Semestinya yang lain gitu ya, Ustaz? Semestinya yang lain. Misalkan dengan mahar buku apa gitu. Ya, buku hadis Riyadhus Shalihin gitu. Riyadhus Shalihin. Kitab Sahih Bukhari terjemahan begitu atau umroh gitu. Atau tadi sekalian aja emas. Emas sekalian gitu, Ustaz. Kenapa kalau seperangkat alat sholat buat apa? Coba seorang muslim dan muslimah sudah punya itu. Nah jadi menurut saya lebih baik maharnya diganti dengan material atau yang bersifat nilai ilmu gitu ya, nilai ilmu buku gitu ya. Iya, Ustaz. Nah itu akan lebih baik. Dan ingat ya, bagi wanita mahar itu tergantung suaminya. Kalau suami kaya jangan minta sedikit. Halo, suaminya 100 juta sebulan, maharnya perangkat alat sholat, jangan. Jomplang ini ya, Ustaz. Haji plus murah bagi dia 100 juta. Iya. Tapi kalau suami memang income-nya kecil, nah kita memang menyesuaikan mahar itu. Karena mahar itu kemuliaan seorang wanita, ya. Betul? Betul, Ustaz. Betul. Okay. Maka konteks suaminya lihat dulu. Suaminya kaya, minta mahar yang lebih besar. Suaminya nggak banyak, ya sederhana lah maharnya. Oke, baik, Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Ustaz. Ustadz, bener gak sih kalau kepingin dapet jodoh dunia akhirat harus ikutin firasat orang tua? Kalau orang tuanya nggak pernah sholat, firasatnya perlu diturutin nggak? Nah, bagus. Kalau nggak sholat ya, berarti dia nggak punya firasat. Karena firasat itu hasil dari ketakwaan. Takwa itu jadi mentaati Allah, meninggalkan larangan Allah, maka hatinya itu akan tajam. Sehingga ya kalau dia tidak sholat, pasti firasatnya bukan firasat baik. Ya, yang aneh-aneh jadinya yang aneh-aneh. Tapi sekali lagi ya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk bersikap baik kepada ayah ibu kita, bersikap ihsan, wabil walidaini ihsan. Ya, tidak semua perintah orang tua itu kita harus ikuti kalau itu bertentangan dengan syariat agama kita. Tapi di luar itu Al-Quran menyuruh kita untuk berbakti kepada mereka. Bahkan dalam Quran itu kalau orang tua kita non muslim, kita tetap harus hormati mereka tanpa harus mengikuti agama orang tua kita. Menghargai, ya mensahabati boleh, tapi tidak mengikuti perintah yang bertolak belakang dengan agama kita. Jadi orang tua kita, ketaatan kita kepada orang tua kita itu perintahnya bergandengan dengan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya tentang taat ya, Ustaz? Tentang taat, tentang mengasihi, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Aduh, menarik sekali ini, tapi waktu kita udah habis ini. Iya, benar, Ustaz. Subhanallah. Mudah-mudahan nanti kita akan bahas lebih banyak lagi. Iya, Ustaz. Yang mendalami Asmaul Husna ini di episode-episode berikutnya. Terima kasih sahabat muslim. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.